Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zaki Pradiza dari kelas N, Prodi S1 Manajemen Malam dengan NIM 2111102431131. Di kesempatan kali ini saya akan meringkas atau merangkum dari 3 modul yang telah saya pelajari di mata kuliah pengantar bisnis. Di modul pertama ada materi tentang tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari modul pertama ini yaitu untuk mengetahui tujuan itu sendiri dari bisnis. Yang kedua, pelaku bisnis. Yang ketiga, pengertian bisnis. Dan yang keempat yaitu perbedaan antara bisnis kecil dan bisnis besar. Kita langsung masuk saja. Yang pertama yaitu ada tujuan bisnis. Tujuan bisnis yaitu yang pertama ada kebutuhan yang beraneka ragam. Yang kedua ada kebutuhan dan keinginan. Dan yang ketiga ada keuntungan atau laba atau yang biasa kita sering sebut yaitu sebagai profit. Yang kedua kita masuk ke pengertian bisnis. Ada beberapa pengertian bisnis yang dapat kita pahami dari beberapa ahli. Contohnya yang pertama ada dari Hughes dan Kapur. Suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan mencapai barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada Brown dan Petrello, suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada Bond dan Kurtz, semua aktivitas yang bertujuan untuk mencapai laba. Dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sistem ekonomi. Yang keempat ada Alan Afua, bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembang dan mentransformasikan berbagai sumber daya yang ada menjadi barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen. Yang kelima, yang terakhir ada Musselman dan Jackson, semua aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat. Perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pelaku bisnis. Menurut Jeff Madura, ada 5 pemegang kepentingan dalam berbisnis atau berusaha. Yang pertama adalah pemilik atau owners. Owners adalah pemilik atau jika perusahaan benar disebut pemilik saham. Tugas dari owners itu sendiri adalah mengorganisasi, mengelola, dan menanggung resiko bisnis. Namun ada juga owners yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis namun tetap menanggung konsekuensinya dari bisnis yang dipercayakan kepada orang lain. Biasanya orang seperti itu hanya menyediakan modal. Yang kedua ada kreditor atau creditors. Kreditor atau penyedia peminjaman untuk memulai bisnis. Biasanya lembaga yang dipercaya oleh masyarakat adalah bank atau lembaga sejenisnya yang mau meminjamkan pinjaman. Dan yang tidak kalah penting adalah perlindungan yang diakui oleh pemerintah. Dalam bisnis seperti ini sangat diperlukan oleh seorang pembisnis yang dibarengi dengan prosedur yang sudah ditetapkan lembaga keuangan tersebut. Yang ketiga ada karyawan atau employees. Karyawan atau pegawai yang direkrut memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yakni keberlangsungan bisnis itu sendiri. Tanpa adanya karyawan, bisnis yang dikelola oleh owner itu pun sendiri tidak akan bisa berjalan dengan lancar atau semaksimal mungkin. Maka dari itu, karyawan harus mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pembisnis. Karyawan harus nyaman bekerja secara tidak langsung dapat mendongkrak kemajuan bisnis itu. Tidak banyak sebuah perusahaan yang mengembangkan sumber daya manusia karyawan, baik itu pelatihan atau training. Hal ini dimaksudkan agar bisnisnya maju.
Yang keempat ada penyedia material atau supplier. Perusahaan manufaktur, keberadaan penyedia material atau supplier adalah sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan proses produksi. Yang terakhir dari pelaku bisnis yang tidak kalah penting yaitu pelanggan. Pembelian produk untuk memuaskan kebutuhannya. Tanpa pembeli, bisnis bisa merugi. Puaskan pembeli, maka mereka akan menggunakan barang dan jasa kita lagi. Bahkan dapat menularkan informasi baik tentang kelebihan dari bisnis kita sehingga orang lain menjadi pelanggan baru kita. Fokuskan pada kepuasan pelanggan, baca kebutuhan dan keinginan konsumen dan penuhilah. Yang terakhir kita masuk ke perbedaan bisnis. Bisnis dibedakan menjadi dua, yaitu ada bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis kecil yang biasa kita sebut atau biasa kita dengar sebagai UMKM. Perbedaannya yang pertama dari bisnis kecil. Umumnya pemilik jadi manajer. Kalau bisnis besar, manajer bukanlah sebuah pemilik. Yang kedua, bisnis kecil daerah operasinya lokal atau sekitaran situ-situ aja. Jika bisnis besar sudah mencakup wilayah regional atau bahkan nasional. Yang ketiga, untuk bisnis kecil itu organisasinya sederhana, tidak terlalu dikembangkan. Berbeda dengan bisnis besar bahkan menggunakan organisasi kompleks yang lengkap dan komplit. Yang keempat, dari bisnis kecil pemilik intim dengan karyawan. Yang dimaksud yaitu pemilik sangat dekat dengan karyawan sehingga mereka bisa berbaur dan bekerja dengan nyaman. Jika bisnis besar, pemilik bahkan tidak kenal dengan karyawannya karena saking banyaknya job desk yang ada di bisnis tersebut. Yang kelima, untuk di bisnis kecil banyaknya kegagalan yang dikarenakan masih kurangnya banyak pengalaman dan dari bisnis besar yaitu jarang yang gagal ya, dikarenakan memang sudah punya pengalaman yang sangat tinggi untuk bekerja di situ. Yang keenam, dari bisnis kecil pemiliknya serba bisa, jadi bisa merangkap banyak kerjaan. Sedangkan di bisnis besar manajemennya spesialis, atau yang dimaksud itu seperti manajemennya memang sudah diatur bagian-bagian tertentu sesuai kemampuannya masing-masing. Itu untuk dari modul 1 tentang tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Selanjutnya kita lanjut ke modul 2. Modul 2 mata kuliah kali ini kita mempelajari tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan pembelajaran diharapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini dapat mampu memahami dan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial kepada pelanggan, tanggung jawab sosial kepada pekerja, tanggung jawab sosial kepada kreditor, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, dan tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin, dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti, atau dengan kata lain mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebuah lembaga bisnis harus mampu menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Dalam tanggung jawab sosial, perusahaan harus memperhatikan 5 aspek, antara lain pelanggan, pekerja, pemegang saham, kreditur, dan masyarakat. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Terapkanlah kode etik, menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk sekaligus petunjuk-petunjuk karyawan. Pelanggan harus dipelihara dengan baik. Monitor keluhan pelanggan. Terus dimonitor, jika ada keluhan segera lakukan perbaikan. Memeper, bolehkah umpan balik pelanggan? Meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? Peraturan keamanan produk, kehalalan produk, kadaluarsa, kandungan bahan, dan kualitas produk. Peraturan periklanan. Pemerintah melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan produk perusahaan lain. Perusahaan persaingan industri. Pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri agar tidak monopoli. Nah,
Yang kedua ada tanggung jawab sosial kepada para pekerja, social responsibility employees. Yang pertama yaitu keamanan pekerja. Memastikan tempat kerja adalah nyaman baik tempat ataupun peralatannya. Memastikan tidak ada diskriminasi di antara semua karyawan. Yang ketiga ada kesamaan kesempatan, tidak ada sara. Yang keempat ada keluhan prosedur, kode etik, UU Ketenagakerjaan. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial kepada kreditor. Jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor, dan biasanya kreditor tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. A. Kewajiban keuangan. B. Informasi kreditor jika mempunyai permasalahan keuangan. Yang keempat ada tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik bisnis atau pemegang saham. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuat untuk kepentingan pemilik, termasuk juga gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tinggal melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin di perusahaan tersebut. Yang kelima ada tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, social responsibility to environment. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara yang berbahaya bagi masyarakat atau bias juga mencemari air terkait limbah. Biasa jika perusahaan ada di pemukiman padat penduduk, semua ini adalah dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang keenam ada tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Nah, contohnya seperti menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada, sumbangan kepada masyarakat yang tidak mampu, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat seperti musola, masjid, atau tempat perkumpulan, memberikan pemeriksaan gratis seperti posyandu atau vaksin, membuka posko vaksin, memberikan beasiswa bagi anak tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Terus yang terakhir implementasi corporate social responsibility, yaitu ada sektor pendidikan, bina lingkungan, kesehatan, pengembangan UMKM, lingkungan hidup, kegiatan sosial, infrastruktur, dan peduli bencana. Kita mempelajari tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya kita akan lanjut ke modul ketiga. Ya, selanjutnya kita langsung lanjut ke modul ketiga atau modul terakhir, yaitu bentuk hukum lingkungan, kebaikan dan keburukan perusahaan. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami tentang bentuk hukum perusahaan. Terus yang kedua ada lingkungan perusahaan, dan yang ketiga ada bentuk-bentuk perusahaan serta baik dan buruknya perusahaan itu. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum itu yang pertama, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia. Artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Yang kedua ada harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya kalau perusahaan valid yang terkena sita hanyalah perusahaan saja, sedangkan harta pengurus tetap bebas dari sitaan. Terus yang kedua ada badan usaha yang bukan berbadan hukum, yaitu yang pertama subjek hukumnya adalah orang-orang yang pengurusnya. Jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek, sehingga yang dituntut adalah orang-orang pihak ketiga.
Kedua, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi. Jadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya kedua perusahaan maka harta pengurus ikut tersita juga. Artinya jika terjadi kerugian yang berujung kebangkrutan, harus mengganti pembayaran ganti rugi, maka harta kekayaan pengurus dapat menjadi jaminan, dengan kata lain pertanggungjawabnya pribadi untuk keseluruhan. Yang kedua ada lingkungan perusahaan bisnis. Contoh-contohnya ada lingkungan teknologi, lingkungan hukum dan politik, lingkungan sosial budaya, lingkungan bisnis. Terus ada bentuk-bentuk perusahaan. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh individual atau satu orang saja. Akan tetapi dalam prakteknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yakni perusahaan menggunakan seluruh atau sebagian keluarganya untuk menjalankannya. Terus ada kebaikan perusahaan perseorangan, mudah didirikan, modal memulai usaha kecil, pengelolaan fleksibel dan bebas, kerahasiaan usaha terjamin. Terus bentuk-bentuk perusahaan, kelemahan dan keburukan perusahaan perseorangan. Pertanggungjawaban tidak terbatas, modalnya terbatas, kualitas manajerial dan kualitas pekerja terbatas, kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Bentuk-bentuk perusahaan perkongsian atau partnership. Perusahaan perkongsian pada umumnya tidak banyak berbeda dengan perusahaan perseorangan. Salah satu poin pentingnya yaitu menggabungkan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama-sama, baik dari segi modal dan tenaga. Ada dua jenis perusahaan perkongsian, yakni perkongsian secara umum, yang mana seluruh anggotanya bertanggung jawab dan aktif, serta perkongsian secara terbuka, yang mana terlibat hanya beberapa orang atau individu dalam pertanggungjawaban. Kebaikan perusahaan perkongsian, lebih banyak modal dapat dikumpulkan, lebih banyak keahlian yang diperoleh, umur usaha lebih panjang. Bentuk-bentuk perusahaan, kelemahan perusahaan perkongsian. Dalam perkongsian masih terdapat banyak masalah pertanggungjawaban yang tidak terbatas. Tetapi ini berlaku hanya generasi partner yang harus membayar semua utang perusahaan dari perusahaan maupun kekayaan pribadi. Terus kalau kebutuhan untuk membuat perjanjian kerjasama, hal-hal penting dalam membuat perjanjian yakni modal yang ditanam setiap anggota, gaji dan pembayaran lain kepada anggota, perkongsian yang akan menjalankan cara pembagian keuntungan dan cara menentukan ganti rugi kepada anggota yang keluar. Untuk perusahaan yang ketiga ada perusahaan perseroan terbatas. Perusahaan perseroan terbatas kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum yang didirikan berdasarkan notaris, di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pemimpin yang akan menjalankan perusahaan tersebut. Pemilikan usaha. Perusahaan perseroan terbatas dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa merupakan saham yang paling banyak jumlahnya dan pendapatan diperoleh dinamakan dividen. Dividen akan dibayar jika perusahaan memperoleh keuntungan berdasarkan dividen ketergantungan kepada keuntungan yang diterima, sedangkan saham preferred juga menerima dividen tetapi jumlahnya terbatas. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas, tanggung jawab terbatas. Pemilik saham hanya bertanggung jawab terhadap nilai saham yang dibayarnya. Saham perusahaan mudah ditunaikan. Bentuk-bentuk perusahaan. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas itu tanggung jawabnya terbatas, pengelolaannya lebih profesional karena sudah dikelola oleh orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Keburukan perusahaan terbatas itu ada juga, yaitu pendiriannya lebih kompleks, 2 kali pembayaran pajak, peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak, sukar merahasiakan perusahaan, dapat mengurangi motivasi kerja. Itu untuk yang modul 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.